Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sahabatku dalam keadaan baik, selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas. Kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan tentang banjir Jakarta, jalan perkenalan sejoli. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Siang menjelang akhir pekan itu, mentari mulai menghilang di balik awan, menyisakan semburat jingga di langit Jakarta Selatan. Aulia, seorang gadis berusia 21 tahun, baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang staf administrasi di sebuah kantor kecil di Tebet. Dengan wajah manis dan rambut hitam panjang yang terurai rapi, dia bergegas pulang, berharap dapat beristirahat setelah seharian bekerja. Namun, harapannya pupus ketika ia mendekati kawasan rumahnya di pinggiran Jakarta Selatan. Jalanan sudah tergenang air. Hujan deras sejak siang tadi membuat kawasan itu terendam banjir. Aulia berdiri di depan gang rumahnya, menyaksikan air bercampur lumpur yang mengalir pelan namun memenuhi jalan hingga setinggi lutut orang dewasa. Dia menghela napas panjang. "Ah, lagi-lagi begini," gumamnya, sambil mencoba menghubungi ibunya lewat ponsel. Namun, sinyal yang buruk membuat panggilannya terputus-putus. Aulia hanya bisa pasrah. Dengan mengenakan jas hujan tipis, dia duduk di bangku kayu di depan sebuah warung tutup, menunggu air surut. Waktu berjalan lambat. Malam mulai turun, dan dingin mulai merayap. Aulia merapatkan jas hujannya, mencoba mengusir udara dingin. Sekitar pukul 8 malam, air mulai surut perlahan, meski jalanan masih berlumpur dan sulit dilewati. Di tengah lamunannya, suara langkah kaki membelah genangan air mengagetkannya. "Sendirian, Mbak?" Suara itu berasal dari seorang pemuda yang berdiri tak jauh darinya. Dia berusia sekitar 25 tahun, mengenakan jaket kulit hitam dengan helm yang digantung di tangannya. Wajahnya tampan dengan senyum yang ramah. Aulia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, lagi nunggu air surut biar bisa masuk ke rumah. Tapi, masih belum bisa juga." Pemuda itu mendekat. "Rumahnya di mana? Kalau nggak jauh, saya bisa antar. Saya juga lagi lewat sini, tapi motor saya nggak bisa lewat banjir ini." Aulia ragu sejenak, tetapi keramahan pemuda itu membuatnya luluh. "Rumah saya di ujung gang sana. Tapi jalanannya masih penuh lumpur. Enggak enak kalau ngerepotin." "Ah, enggak apa-apa. Saya antar jalan kaki saja," jawabnya sambil tersenyum. "Nama saya Arman, kebetulan sering lewat sini kalau pulang kerja." Aulia memperkenalkan dirinya. "Saya Aulia." "Makasih, ya, Mas Arman. Tapi nanti jalannya licin." "Enggak masalah," sahut Arman sambil mengulurkan tangan untuk membantu Aulia berdiri. Dengan hati-hati, mereka berjalan melintasi genangan air dan lumpur, bercakap-cakap sepanjang jalan. Obrolan ringan tentang pekerjaan, banjir yang sering melanda kawasan itu, hingga cerita-cerita kecil lainnya membuat perjalanan menjadi lebih hangat. Sesampainya di depan rumah Aulia, ia tersenyum penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Mas Arman. Kalau nggak ada Mas, mungkin saya masih duduk nunggu di sana." Arman mengangguk. "Enggak apa-apa. Kalau butuh bantuan lagi, siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Kalau boleh, saya simpan nomor telepon Mbak Aulia." Aulia ragu sejenak, tetapi akhirnya memberikan nomor ponselnya. "Makasih sekali lagi, ya. Hati-hati di jalan pulangnya."
Sejak malam itu, komunikasi mereka berlanjut. Pesan-pesan singkat berubah menjadi obrolan panjang, dan mereka semakin akrab. Dalam perjalanan waktu, Aulia mulai merasakan kehangatan yang berbeda setiap kali berbicara dengan Arman. Senyum ramah pemuda itu selalu terbayang di pikirannya. Hujan yang membawa banjir malam itu ternyata juga membawa cerita baru dalam hidup Aulia. Sesuatu yang membuat hatinya perlahan bergetar setiap kali nama Arman muncul di layar ponselnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Hari-hari setelah banjir itu berjalan seperti biasa, tapi bagi Aulia, ada yang berbeda. Setiap kali ponselnya berbunyi, dia berharap itu pesan dari Arman. Pemuda yang hanya ditemuinya sekali itu seolah meninggalkan jejak di hatinya. Benar saja, tak lama setelah malam itu, Arman mengirim pesan singkat. "Masih ingat saya, kan? Arman, yang waktu itu antar pulang," tulisnya. Aulia tersenyum membaca pesan itu. Tentu saja ingat. Masih ingat juga betapa licinnya jalanan malam itu. Balasnya, mencoba menghidupkan kembali percakapan santai yang mereka mulai di tengah banjir. Percakapan mereka terus berlanjut. Mulai dari cerita tentang pekerjaan masing-masing, rutinitas harian, hingga curahan hati kecil yang tak mereka bagi dengan orang lain. Arman ternyata seorang desainer interior yang sering bekerja hingga larut malam. Kepribadiannya yang ramah dan perhatian membuat Aulia merasa nyaman. Setelah beberapa minggu, Arman mengusulkan untuk bertemu lagi. Kali ini di sebuah kafe kecil di kawasan Blok M. Supaya nggak cuma ngobrol lewat ponsel. Kita bisa bicara langsung sambil ngopi, ujarnya di telepon. Aulia sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Malam itu, dia mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan jeans. Dia ingin tampil santai, tapi tetap rapi. Ketika tiba di kafe, Arman sudah menunggu di salah satu sudut ruangan dengan secangkir kopi di depannya. "Enggak susah cari tempatnya?" tanyanya begitu Aulia duduk. "Enggak kok. Gampang dicari. Kamu sudah lama di sini." "Baru juga 5 menit. Tapi enggak apa-apa, aku suka duduk di sini sambil lihat orang lewat," jawab Arman sambil tersenyum. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Mereka berbagi cerita tentang impian masing-masing, tentang kesibukan kota Jakarta, hingga kenangan masa kecil. Waktu berlalu tanpa terasa, dan malam semakin larut. "Senang bisa ngobrol kayak gini. Rasanya kayak sudah kenal lama," kata Arman ketika mereka keluar dari kafe. "Iya, aku juga merasa begitu," jawab Aulia. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Arman kerap mengantar Aulia pulang kerja, atau sekadar menemaninya membeli buku di toko favoritnya. Mereka mulai membangun kebiasaan bersama yang perlahan-lahan menumbuhkan rasa nyaman di hati masing-masing. Namun, di balik kedekatan mereka, Aulia menyimpan rasa ragu. Apakah perhatian Arman tulus? Atau hanya sebatas teman baik? Pertanyaan itu sering terlintas, tapi Aulia terlalu takut untuk mengungkapkannya. Suatu malam, ketika mereka berjalan di taman kecil dekat rumah Aulia, Arman tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memandang Aulia dengan serius. "Aulia, aku nggak tahu gimana harus bilang ini. Tapi, aku rasa aku mulai suka sama kamu. Bukan cuma sebagai teman," katanya pelan, tapi tegas. Aulia terdiam. Hatinya berdebar kencang. Inilah momen yang selalu dia khawatirkan sekaligus dia tunggu-tunggu. Dia menatap Arman, mencari kejujuran di matanya.
Aku enggak tahu harus jawab apa, kata Aulia akhirnya. Tapi aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Arman tersenyum. Itu cukup buat aku. Enggak perlu buru-buru. Kita lihat kemana ini akan membawa kita. Dari situ, hubungan mereka perlahan berubah. Bukan lagi sekadar teman yang berbagi cerita, tapi dua orang yang mencoba memahami satu sama lain lebih dalam. Sebuah kisah yang dimulai di tengah banjir kini berkembang menjadi perjalanan hati yang penuh makna. Sejak pengakuan perasaan Arman malam itu, hubungan Aulia dan Arman semakin erat. Mereka tidak langsung melabeli hubungan mereka sebagai pasangan, tetapi ada kehangatan dan perhatian yang tak terucap di setiap pertemuan dan percakapan. Arman menjadi lebih sering hadir dalam keseharian Aulia, entah itu mengantarnya pulang kerja, menemaninya berbelanja, atau sekadar mengobrol santai di taman dekat rumah. Namun, seperti kebanyakan perjalanan hati, hubungan mereka tak selalu berjalan mulus. Sebuah masalah kecil muncul suatu sore ketika Aulia, yang sibuk dengan pekerjaan kantor, lupa menjawab pesan Arman. Lagi sibuk banget ya? Tanya Arman saat mereka akhirnya bertemu di taman setelah seminggu jarang berbicara. Iya, maaf banget. Minggu ini kerjaan di kantor lagi numpuk, jawab Aulia dengan nada menyesal. Arman tersenyum tipis, tetapi Aulia bisa melihat ada sedikit keraguan di matanya. Aku cuma takut ganggu. Takut kamu mulai ngerasa aku terlalu sering ada. Perkataan itu membuat Aulia tertegun. Enggak, aku enggak pernah ngerasa begitu. Justru aku suka kalau kamu ada. Tapi aku cuma kadang bingung gimana nunjukinnya. Arman terdiam sesaat, lalu berkata, aku ngerti. Aku juga enggak mau maksa. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku pengen lebih sering ada buat kamu. Aulia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu Arman tulus, tapi perasaan takut membuatnya ragu untuk benar-benar membuka diri. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Aulia untuk pergi ke puncak. Sekali-sekali kita keluar dari hiruk-pikuk Jakarta. Kita butuh udara segar, ujarnya dengan antusias. Aulia awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Pada akhir pekan, mereka berangkat pagi-pagi. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol dan tertawa, menikmati pemandangan yang perlahan berubah dari gedung-gedung tinggi menjadi pepohonan hijau. Saat mereka tiba di sebuah kebun teh yang sepi, Arman mengajak Aulia duduk di bawah pohon rindang. Angin sejuk berhembus, membawa aroma daun teh yang menyegarkan. Kenapa kamu mau datang ke sini? Tanya Aulia sambil memandang Arman. Karena aku pengen kita punya waktu untuk benar-benar bicara. Enggak ada gangguan, enggak ada tekanan, jawab Arman. Aku tahu kamu masih ragu tentang aku. Dan aku enggak mau maksa. Tapi aku pengen kamu tahu, aku serius sama kamu. Aulia terdiam. Hatinya berdebar, tapi dia tahu dia harus menjawab dengan jujur. Aku enggak pernah ragu sama kamu, Arman. Aku cuma takut. Takut kalau aku terlalu berharap, semuanya bakal hilang begitu aja, katanya pelan. Arman mengulurkan tangan, menggenggam tangan Aulia dengan lembut. Aku enggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku mau ada di sisimu. Kalau kamu kasih aku kesempatan, aku janji kita jalanin ini bareng-bareng. Aulia memandang mata Arman yang penuh dengan keyakinan. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa berhenti takut dan memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia. Di tengah kebun teh yang sepi, Aulia akhirnya mengangguk,
tersenyum kecil sambil berkata, "Kita coba jalanin bareng-bareng." Arman tersenyum lebar, menggenggam tangannya lebih erat. Hari itu, di bawah langit biru yang cerah, sebuah babak baru dalam hubungan mereka dimulai. Sejak perjalanan ke puncak, hubungan Aulia dan Arman semakin erat. Mereka mulai saling mengenalkan diri lebih dalam, termasuk kepada keluarga masing-masing. Suatu sore, Aulia mengundang Arman ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. "Aku ingin kamu tahu, kalau mama orang yang penting buat aku. Kalau kamu serius, kamu juga harus bisa dekat dengan dia," ujar Aulia sambil mempersiapkan teh di dapur. Arman tersenyum. "Tentu saja. Aku juga ingin mama tahu kalau aku serius dengan kamu." Ketika Arman tiba, ia disambut dengan ramah oleh Ibu Aulia, seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. Obrolan di ruang tamu awalnya terasa canggung, tetapi lambat laun suasana mencair. Arman bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer interior, sementara Ibu Aulia dengan antusias menanyakan berbagai hal. "Kamu terlihat seperti pria yang baik," kata Ibu Aulia di akhir pertemuan. "Tolong jaga Aulia baik-baik, ya." "Makasih, Tante. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Arman tulus. Pertemuan itu menambah keyakinan Aulia bahwa Arman adalah pria yang tepat. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Seiring waktu, masalah mulai muncul, terutama dari perbedaan latar belakang mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di sebuah restoran kecil, Arman tiba-tiba terlihat murung. "Ada apa?" tanya Aulia dengan lembut. "Ada masalah di keluarga aku," jawab Arman, suaranya berat. "Orang tua aku mulai mempertanyakan hubungan kita. Mereka khawatir kalau kita terlalu berbeda." Aulia terdiam. Ia tahu bahwa latar belakang keluarga mereka memang tak sama. Keluarga Arman lebih mapan secara finansial, sementara Aulia tumbuh di keluarga sederhana. "Apa kamu setuju dengan mereka?" tanya Aulia akhirnya. Arman menatapnya dalam-dalam. "Enggak. Aku nggak peduli dengan perbedaan itu. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau omongan mereka bikin aku stres." Aulia menggenggam tangan Arman. "Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan. Tapi kita bisa pilih apa yang kita mau perjuangkan. Aku percaya sama kamu, Arman." Kata-kata Aulia memberi kekuatan pada Arman. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan ini, demi Aulia. Namun, cobaan semakin berat ketika suatu hari keluarga Arman mengundang Aulia untuk makan malam. Suasana pertemuan itu jauh berbeda dari ketika Arman bertemu Ibu Aulia. Orang tua Arman, meski sopan, menunjukkan sikap dingin. "Kalian masih muda," kata ayah Arman di tengah makan malam. "Hubungan seperti ini butuh lebih dari cinta. Apakah kalian siap menghadapi semua perbedaan yang ada?" Aulia merasa tertekan, tetapi ia tetap mencoba menjawab dengan tenang. "Kami tahu ini tidak mudah, Pak. Tapi kami percaya bahwa kami bisa saling mendukung." Jawaban itu tidak langsung membuat suasana mencair, tetapi Aulia dan Arman tetap berusaha menunjukkan keseriusan mereka. Malam itu, sepulang dari rumah Arman, Aulia merasa sedih. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa perjalanan cinta mereka tidak akan selalu mulus, tetapi ia yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya jika tetap bersama. Arman, di sisi lain, semakin sadar bahwa perjuangannya untuk Aulia akan membutuhkan keberanian dan komitmen yang besar.
Ia bertekad untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tantangan, tetapi juga momen-momen indah yang membuat mereka semakin kuat. Bersama-sama, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang usaha dan pengorbanan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Waktu terus berjalan, dan hubungan Aulia dan Arman semakin diuji. Meski cinta mereka kuat, tekanan dari keluarga Arman tak kunjung mereda. Ayah dan ibunya sering mengingatkan Arman bahwa pernikahan adalah keputusan besar yang tak bisa diambil sembarangan. Suatu hari, Arman memutuskan untuk berbicara serius dengan Aulia. Mereka bertemu di taman favorit mereka, tempat banyak kenangan indah terukir. "Aku nggak mau kamu merasa terbebani dengan semua ini," kata Arman, duduk di samping Aulia. "Kalau kamu mau berhenti, aku bakal ngerti." Aulia menoleh, menatap Arman dengan mata yang berkaca-kaca. "Arman, kalau aku harus berhenti, itu bukan karena aku nggak cinta kamu, tapi karena aku nggak tahu seberapa lama aku bisa menghadapi semua ini." Arman menggenggam tangan Aulia erat. "Aku nggak mau kita menyerah. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Kamu percaya sama aku, kan?" Aulia mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia ingin percaya. Namun, rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Beberapa minggu kemudian, Aulia mendapat undangan untuk menghadiri ulang tahun salah satu kerabat Arman. Ini menjadi kesempatan besar baginya untuk menunjukkan bahwa ia layak menjadi bagian dari keluarga Arman. Dengan hati-hati, Aulia memilih pakaian terbaiknya. Gaun sederhana namun elegan berwarna biru muda. Ketika ia tiba di acara itu, semua mata seolah tertuju padanya. Beberapa saudara Arman menyapa dengan ramah, tetapi sebagian lainnya hanya memberikan senyum tipis. Di tengah suasana itu, seorang wanita muda yang terlihat anggun menghampiri Aulia. "Kamu Aulia, ya? Aku Rina, sepupu Arman," katanya dengan nada ramah. "Oh, iya. Senang bertemu denganmu," jawab Aulia, mencoba terlihat santai. Namun, percakapan mereka tak berlangsung lama. Ibu Arman tiba-tiba menghampiri mereka dan menyela. "Aulia, bisa bantu saya di dapur sebentar?" katanya dengan nada datar. Aulia hanya bisa mengangguk, meskipun ia merasa tidak nyaman. Di dapur, Ibu Arman berbicara dengan nada pelan namun tegas. "Aulia, saya tahu kamu gadis baik. Tapi saya berharap kamu mengerti, kami punya standar tertentu untuk keluarga ini. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Arman." Aulia merasakan dadanya sesak. Ia ingin membela dirinya, tetapi ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah pandangan Ibu Arman dalam sekejap. Dengan tenang, ia menjawab, "Saya mengerti, Bu. Tapi saya juga percaya, kebahagiaan Arman adalah hal yang terpenting." Ibu Arman terdiam sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah acara itu, Arman menemukan Aulia sedang duduk sendirian di luar, memandang langit malam. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Aulia mengangguk, tetapi matanya terlihat lelah. "Aku cuma merasa seperti nggak cukup. Apapun yang aku lakukan, sepertinya nggak pernah cukup." Arman menggenggam tangannya. "Kamu cukup, Aulia. Buat aku, kamu lebih dari cukup. Dan aku bakal terus membuktikan ke semua orang bahwa kamu adalah pilihan terbaikku." Malam itu,
Meski hati Aulia masih penuh keraguan, ia merasa sedikit lebih kuat karena kehadiran Arman. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia memutuskan untuk tetap melangkah, selangkah demi selangkah, bersama Arman. Hari-hari setelah acara keluarga itu menjadi masa refleksi bagi Aulia dan Arman. Aulia merasa lebih kuat, namun ia tahu tantangan dari keluarga Arman belum selesai. Di sisi lain, Arman mulai merencanakan langkah besar untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa cintanya kepada Aulia tidak bisa digoyahkan. Suatu sore, Arman membawa Aulia ke sebuah tempat yang istimewa, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana namun indah, dengan taman kecil yang dipenuhi bunga. "Aku mau kamu lihat ini," kata Arman, membuka pintu rumah itu. Aulia melangkah masuk, terpesona oleh suasana hangat di dalamnya. "Ini rumah siapa?" tanyanya. "Rumah kita, kalau kamu mau," jawab Arman dengan senyum penuh harap. "Aku sudah beli rumah ini. Aku tahu kita belum tahu kapan atau bagaimana kita akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Ini tempat yang aku bayangkan untuk kita mulai sesuatu yang baru." Mata Aulia berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh oleh usaha Arman, tetapi juga diliputi perasaan ragu. "Arman, ini indah. Tapi keluargamu..." Arman menghela napas. "Aku sedang mencoba membuka hati mereka. Aku tahu ini butuh waktu, tapi aku nggak akan menyerah. Kalau mereka melihat aku bahagia dengan kamu, aku harap mereka bisa mengerti." Aulia tersenyum kecil. "Aku hanya ingin kita nggak terburu-buru. Aku ingin semua ini terjadi dengan cara yang benar." Di sisi lain, Ibu Arman mulai merasa dilema. Meski ia masih keberatan dengan hubungan putranya, ia tidak bisa mengabaikan keteguhan hati Arman. Suatu pagi, ia mengajak Arman berbicara di ruang tamu. "Arman," katanya pelan, "kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu?" "Iya, Ma. Aku yakin," jawab Arman tanpa ragu. Ibu Arman terdiam sejenak. "Aku hanya takut kamu tidak menyadari apa yang kamu hadapi. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta. Ada banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul." Arman menatap ibunya dengan serius. "Aku tahu, Ma. Dan aku sudah siap. Aku harap Mama bisa percaya padaku." Percakapan itu membuat Ibu Arman mulai berpikir ulang. Meski ia belum sepenuhnya menerima Aulia, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang paling penting. Beberapa minggu kemudian, Arman mengajak Aulia untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang menjadi tempat favorit mereka. Di tengah makan malam, Arman tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. "Aulia," katanya dengan nada penuh kesungguhan, "aku tahu kita masih punya banyak rintangan. Tapi aku juga tahu, aku nggak mau melewati hidup ini tanpa kamu di sisiku. Kamu mau menikah dengan aku." Aulia terkejut, air mata mulai mengalir di pipinya. "Arman, aku..." Ia terdiam sesaat, memikirkan segala yang telah mereka lewati. Namun, ketika ia melihat wajah Arman yang penuh cinta, ia tahu jawabannya. "Iya, aku mau." Restoran kecil itu seketika terasa seperti dunia yang hanya milik mereka berdua. Di tengah keraguan, tantangan, dan perjuangan, mereka menemukan keyakinan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali perjalanan kisahnya berikut ini. Setelah lamaran itu, Aulia dan Arman merasa optimis.
Tetapi mereka tahu perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus menghadapi tantangan terbesar, meyakinkan keluarga Arman bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Arman memutuskan untuk mengadakan pertemuan resmi antara kedua keluarga di rumahnya. Ia berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun pengertian di antara mereka. "Aku tahu ini tidak mudah," kata Arman kepada Aulia beberapa hari sebelum pertemuan itu. "Tapi aku ingin mereka melihat kamu dari sudut pandangku, sebagai seseorang yang membuat aku bahagia." Aulia mengangguk, meskipun hatinya sedikit gugup. Ia tahu keluarga Arman memiliki pandangan tertentu tentangnya, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ia serius dan tulus. Hari pertemuan tiba. Aulia datang bersama ibunya, mengenakan kebaya sederhana namun anggun. Mereka disambut dengan formal oleh keluarga Arman di ruang tamu yang besar dan megah. Suasana awalnya canggung, dengan percakapan ringan yang terasa formal. Namun, seiring berjalannya waktu, Aulia mulai merasa lebih nyaman. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menjelaskan tentang pekerjaannya, mimpinya, dan bagaimana ia dan Arman saling mendukung. Ibu Arman mendengarkan dengan saksama, meski sesekali ia terlihat skeptis. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Arman," kata Ibu Arman akhirnya. "Bukan berarti saya tidak percaya pada kamu, Aulia. Tapi kami ingin memastikan dia akan bahagia dan stabil." Aulia menjawab dengan tenang, "Saya mengerti, Bu. Dan saya juga ingin hal yang sama untuk Arman. Saya mungkin tidak bisa menjanjikan semuanya sempurna, tapi saya bisa menjamin bahwa saya akan selalu mendukungnya." Jawaban itu membuat suasana sedikit lebih ringan. Bahkan ayah Arman, yang sejak awal terlihat pendiam, mulai terlibat dalam percakapan. "Kalau kalian sudah memikirkan ini dengan matang, maka keputusan ada di tangan kalian," katanya, meski dengan nada hati-hati. Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang jauh lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun belum sepenuhnya menerima, keluarga Arman mulai melihat keseriusan hubungan mereka. Setelah keluarga Aulia pulang, Arman berbicara dengan ibunya secara pribadi. "Ma, aku tahu ini sulit buat Mama. Tapi aku ingin Mama tahu bahwa aku benar-benar mencintai Aulia. Dia adalah orang yang membuat aku merasa utuh." Ibu Arman menghela napas panjang. "Arman, Mama hanya ingin memastikan kamu tidak salah langkah. Kalau memang dia pilihanmu, Mama akan mencoba menerima. Tapi tolong, buat keputusan ini dengan kepala dingin." Arman merasa lega. Meski tidak sepenuhnya mendapatkan restu, ia tahu itu adalah langkah besar menuju penerimaan. Beberapa bulan berlalu, dan persiapan pernikahan mereka dimulai. Aulia dan Arman memilih untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Mereka ingin momen itu menjadi tentang cinta dan komitmen mereka, bukan tentang kemewahan. Hari-hari persiapan diwarnai dengan kerjasama, tawa, dan sesekali perbedaan pendapat. Namun, semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa mereka siap untuk memulai hidup bersama. Di tengah persiapan itu, Aulia mendapat kejutan besar. Ibu Arman datang ke rumahnya, membawa sebuah kotak kecil berisi perhiasan keluarga. "Ini milik keluarga kami," katanya dengan nada lembut. "Saya ingin kamu memakainya di hari pernikahanmu. Anggap ini sebagai tanda bahwa saya mulai menerima kamu sebagai bagian dari keluarga." Aulia terharu hingga menitikkan air mata. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi momen itu membuatnya merasa diterima. Di tengah semua itu,
Aulia dan Arman semakin yakin bahwa cinta mereka tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi semua rintangan bersama. Hari besar mereka semakin dekat, dan mereka siap menyongsong babak baru dalam hidup mereka. Hari pernikahan Aulia dan Arman akhirnya tiba. Pagi itu, suasana di rumah Aulia penuh dengan kesibukan. Keluarga, tetangga, dan sahabat sibuk membantu persiapan. Gaun pengantin Aulia, yang dipilih dengan penuh cinta, tergantung rapi di kamarnya, menunggu saat spesial. Aulia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang sederhana namun anggun. Di dalam hati, ia merasa campur aduk antara bahagia, gugup, dan sedikit tidak percaya bahwa momen ini benar-benar terjadi. Aulia, suara lembut ibunya memecah keheningan. Mama bangga sama kamu. Kamu sudah banyak berkorban dan berjuang. Hari ini adalah bukti bahwa cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Aulia tersenyum, menahan air mata. Ia memeluk ibunya erat. Di rumah Arman, suasana tak kalah ramai. Arman, mengenakan setelan jas tradisional dengan sentuhan modern, duduk dikelilingi oleh keluarga dan sahabatnya. Namun, meski dikelilingi tawa dan canda, ia tak bisa menyembunyikan sedikit rasa gugup. "Bro, rileks," kata salah satu sahabatnya sambil menepuk bahunya. "Ini hari yang lo tunggu-tunggu, kan? Nikmati aja." Arman tertawa kecil. "Gue nggak sabar. Tapi gue juga pengen semua berjalan lancar." Ayah Arman, yang selama ini terlihat pendiam, tiba-tiba menghampiri. "Arman," katanya singkat, "kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini adalah langkah besar. Kami semua mendukungmu. Jaga Aulia baik-baik." Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Arman, itu adalah pengakuan penting dari ayahnya. Pernikahan dilangsungkan di sebuah aula sederhana dengan dekorasi yang indah. Nuansa putih dan hijau mendominasi, memberikan kesan segar dan elegan. Tamu-tamu mulai berdatangan, dan suasana dipenuhi dengan senyuman serta doa-doa baik. Ketika Aulia berjalan menuju pelaminan dengan tangan ibunya menggenggam erat, mata semua orang tertuju padanya. Arman berdiri di ujung, menatapnya dengan senyum penuh cinta. Di momen itu, semua rintangan yang pernah mereka hadapi terasa seperti sebuah cerita lama yang kini menjadi bagian dari perjalanan indah mereka. Ketika mereka akhirnya berdiri berdampingan di depan penghulu, hati mereka berdebar kencang. Kata-kata ijab kabul diucapkan dengan penuh keyakinan, dan saat itu mereka resmi menjadi suami istri. Di resepsi, Ibu Arman mendekati Aulia dan memeluknya untuk pertama kalinya. "Selamat datang di keluarga kami," katanya dengan lembut. "Maaf kalau Mama pernah membuatmu merasa tidak diterima. Tapi sekarang, kamu adalah bagian dari kami." Air mata bahagia mengalir di pipi Aulia. Ia tahu bahwa ini adalah awal baru bagi mereka. Arman, yang melihat momen itu, merasa lega. Ia menggenggam tangan Aulia erat. "Kita berhasil, Aulia. Ini adalah awal dari segalanya." Di malam itu, di tengah musik, tawa, dan doa dari orang-orang terdekat mereka, Aulia dan Arman menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya tentang mereka berdua. Ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan semua orang yang mereka cintai, dan itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Kini, mereka siap menjalani hidup baru sebagai pasangan suami istri, menghadapi apapun yang akan datang dengan hati penuh cinta dan keberanian. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan dapat mengambil hikmah pelajaran di dalamnya.
serta menginspiratif kehidupan kita untuk lebih baik dan berkualitas lagi. Atas segala perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.